Ustadz dari Bone, Sulawesi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang di kota saya sudah masuk waktu maghrib, tapi langit masih terang. Seperti masih sore Ustadz, dan itu tidak seperti biasanya. Ini sudah lama terjadi, dan apakah ini termasuk tanda-tanda kiamat Ustadz? Apa ini termasuk tanda-tanda kiamat? Ya, baik. Tanda-tanda hari kiamat ini harus berlandaskan kepada dalil. Kita tidak bisa menyandarkan sesuatu itu sebagai tanda-tanda hari kiamat ataupun tidak, terkecuali memang terdapat dalil yang menjelaskan perkara tersebut. Di dalam sebuah buku yang ya saya kira buku ini cukup dikenal di kalangan penuntut ilmu, yang berjudul Asyratus Sa'ah, yang ditulis oleh Dr. Yusuf Wabil, ya. Beliau menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Beliau himpun ya tanda-tanda kecilnya dan tanda-tanda besarnya. Dan apa yang ditanyakan tadi yaitu seperti nampak langit masih cerah padahal masih masuk waktu maghrib, itu tidak dijelaskan di sana, tidak ada, begitu ya. Jadi menurut menurut hemat saya, apa yang disebutkan oleh saudara tadi itu tidak termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya. Jadi setiap fenomena alam yang muncul bukan berarti kemudian kita kaitkan dengan hari kiamat, ya. Karena hari kiamat tersebut memang perkaranya tauqifiyah, tanda-tandanya. Sampai tanda-tandanya juga ini merupakan perkara tauqifiyah, harus bersandarkan kepada dalil. Apabila terdapat dalil dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tanda hari kiamat, maka kita katakan itu merupakan tanda hari kiamat. Sedangkan apabila tidak terdapat keterangan, maka kita katakan itu hanya fenomena alam biasa dan bukan termasuk tanda-tanda hari kiamat. Para pemirsa memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hari kiamat tersebut ketika kita melihatnya, misalnya kita membaca sebuah hadis, kemudian kita perhatikan dengan mata kepala kita, tujuannya adalah untuk memperkuat keimanan kita, sekaligus memotivasi kita untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan sekedar untuk dikagumi, bukan sekedar untuk wah sudah terbukti yang diucapkan Nabi, tidak, tapi hal ini harus membangkitkan amalan kita. Kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ingin saya tegaskan di sini bahwa sebagian kalangan menganggap apabila sesuatu hal tersebut disebut dengan tanda-tanda hari kiamat, maka kemudian fenomena yang terbenak di kepala mereka adalah bahwa tanda-tanda hari kiamat itu semuanya buruk. Kalau sudah katanya hari kiamat, maka itu buruk. Maka kita katakan bahwa anggapan tersebut tidaklah benar. Tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu kemudian merupakan perkara yang buruk. Oleh karena itu para ulama mengelompokkannya menjadi 3 perkara. Yang pertama adalah tanda-tanda hari kiamat yang memang dihukumi syariat itu sebagai perkara yang haram dan perkara yang buruk. Ada juga tanda-tanda hari kiamat yang dihukumi para ulama ini perkara yang dipuji. Kemudian ada juga tanda-tanda hari kiamat yang memang tidak bisa dihukumi sebagai perkara yang tercela dan tidak bisa pula dihukumi sebagai perkara yang terpuji. Misalnya, perkara yang tercela ini tentu sangat banyak sekali. Disebutkan Nabi SAW, di antaranya tersebarnya penzinaan, tersebarnya riba, tersebarnya minuman keras, tersebarnya alat-alat musik, ya. Kemudian banyaknya pembunuhan. Ini merupakan perkara-perkara yang dihukumi oleh syariat sebagai perkara yang haram dan merupakan tanda-tanda hari kiamat. Dan ada pula perkara yang memang dipuji oleh syariat, ya. Atau ini merupakan perkara yang baik, tanda-tanda kebaikan. Seperti misalnya apa? Tersebarnya Islam, kemudian dibukanya Konstantinopel, dan lain-lain. Ini merupakan perkara yang menggembirakan bagi umat Islam. Dan ada juga perkara yang tidak bisa disifati sebagai perkara yang tercela ataupun perkara yang terpuji. Seperti misalnya apa? Berlomba-lombanya orang-orang penggembala kambing membangun gedung-gedung yang tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur, ya, kemudian ada ri'a asya yatatawaluna wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, di mana kamu melihat para penggembala kambing yang miskin, yang pada asalnya mereka tidak untuk memakai pakaian aja susah karena saking miskinnya, menggembala kambing, kemudian tiba-tiba di kemudian hari mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Kalau kita perhatikan sekarang
para pemirsa melihat Allah Subhanahu wa taala, negara-negara Teluk ya khususnya seperti yang di Saudi Arabia atau di Dubai ya, Uni Emirat Arab, Qatar, mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Betul, ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Apakah ini kemudian perkara yang buruk? Tidak bisa kita katakan sebagai perkara yang buruk. Begitu pula tersebarnya tulisan, banyak tulisan-tulisan. Kita bisa membaca melalui internet, melalui koran, buku-buku banyak. Di zaman dulu mungkin susah untuk mendapatkan sebuah buku. Tapi sekarang informasi itu bisa kita dapatkan. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat juga yang tidak bisa kita hukumi sebagai perkara yang haram atau perkara yang terpuji adalah semakin dekatnya pasar-pasar di antara kita. Pasar itu semakin dekat. Di depan rumah ada orang jualan, berjualan, kemudian memakai smartphone itu bisa kita datang sudah barang yang mau kita beli. Mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu, kita orang-orang tua kita dahulu mau membeli garam itu susah, harus berjalan jauh. Kemudian begitu juga terasa singkatnya waktu. Karena kesibukan manusia bekerja sudah tidak terasa, oh tiba-tiba sudah hari Sabtu. Kemudian besoknya hari Ahad, Senin, Selasa, oh tiba-tiba sudah hari Jumat. Tidak terasa sudah hari Jumat. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Maka di sini kembali saya tegaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu merupakan perkara yang buruk. Jadi ketika muncul atau kita rasakan perkara tersebut, maka hendaknya ini menjadi perkara yang mendorong kita untuk semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.